Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Pratama Agung dengan NRP 502221023. Di sini saya akan mempresentasikan, menjelaskan, dan mensimulasikan mengenai tugas EAS otomasi sistem dengan judul transfer line pengemasan. Untuk soalnya sendiri, diberikan perintah untuk membuat ladder diagram menggunakan metode Huffman dalam pengaplikasian sistem pengemasan. Berikut adalah ilustrasi sistem atau ilustrasi masalah yang diberikan, yakni di sini terdapat orang yang bertugas untuk menekan tombol start atau BB1 dan tombol stop atau BB2. Lalu selanjutnya di sini itu terdapat yang namanya box, dan di bawahnya box ini terdapat box conveyor yang berfungsi untuk menggerakkan box, untuk memindahkan box. Nah, di sini itu terdapat sensor 2 atau sensor box present atau dapat disebut juga sebagai sensor 2. Di atasnya ini terdapat yang namanya apel conveyor yang berfungsi untuk memindahkan apel dan memasukkan apel ini ke dalam box. Nah, di sini itu terdapat yang namanya sensor 1 atau part apel sensor. Fungsi dari part apel sensor ini untuk mendeteksi apel yang masuk ke dalam box sampai jumlah yang ditentukan. Jadi part apel sensor ini terhubung dengan yang namanya counter. Jadi counter ini akan menerima sinyal dari part sensor ini, seberapa banyak benda atau apel yang memotong sinyal mereka atau yang memotong sinyal dari part sensor ini. Counter ini sebelumnya telah disetting sebanyak 10 buah, atau nanti ketika masuk ini nanti apel ini masuk sebanyak 10 buah. Begitu untuk mengenai ilustrasi sistem atau ilustrasi masalah. Nah, di sini diberikan mengenai deskripsi operasi sistem. Untuk yang pertama, saat BB1 tombol start ditekan, box conveyor bergerak. Ketika BB1 ditekan, box conveyor ini akan bergerak. Box akan bergerak sampai mengenai box present sensor. Nah, ketika pendeteksian oleh box present sensor 2, ketika selama pendeteksian box oleh box present sensor 2 sedang berlangsung, box conveyor ini itu akan berhenti, sehingga apel conveyor itu akan bergerak. Apel conveyor yang di atas ini itu akan bergerak, sehingga apel itu nanti masuk mengenai part sensor ini. Nah, part sensor ini akan menghitung sampai 10 apel, yang sebelumnya part sensor 10 apel ini telah diatur dengan counter. Nah, apel conveyor selanjutnya, apel conveyor itu berhenti ketika apel itu sudah mencapai 10, berjumlah sebanyak 10 yang memasuki box. Dan box conveyor itu akan berjalan lagi. Otomatis setelah terhitung sebanyak 10, maka ini apel conveyor akan berhenti, dan selanjutnya box conveyor otomatis akan bergerak. Dan untuk selanjutnya counter akan direset dan operasi berulang sampai BB2 tombol stop ditekan. Jadi operasi ini terus akan berulang dari box kosong terisi oleh apel, begitu seterusnya sampai sistem ini berhenti ketika tombol stop ini ditekan. Nah, berikut adalah tahapan penyelesaian dengan metode Huffman. Jadi di sini untuk yang pertama, yakni mengenai pendeskripsian menggunakan tabel untuk penugasan output dan input. Selanjutnya yakni membuat urutan operasi sistem state, dan untuk selanjutnya yakni menentukan state diagram. Selanjutnya adalah pembuatan primitive flow table. Selanjutnya adalah menggabungkan baris flow table sehingga nanti akan menjadi namanya merge table. Dan selanjutnya adalah penugasan state. Selanjutnya setelah penugasan state adalah penurunan eksitasi dan fungsi output. Selanjutnya adalah menambah sinyal start, dan selanjutnya adalah realisasian, yakni dengan pembuatan ladder diagram dan simulasi. Oh ya, untuk langkah menambah sinyal start ini perlu diketahui, nanti di sini itu kita akan menambahkan banyak sekali sinyal-sinyal yang tidak kita masukkan ke dalam primitive flow table, karena nanti kita hanya memasukkan 2 input yang benar-benar menggunakan relay dalam pengaplikasiannya, sehingga nanti untuk sisa-sisa inputan lainnya ditambahkan pada langkah ini bersamaan dengan penambahan sinyal start. Ya, langsung saja ke dalam penyelesaiannya.
untuk penugasan input dan output. Setelah membaca deskripsi operasi sistem ini dan melihat dari ilustrasi sistem ini, maka didapatkan 4 komponen input dan komponen output. Untuk yang pertama kita bahas komponen input terdapat 4, yakni BB start atau BB1, BB stop atau BB2, part apple sensor atau sensor 1, dan box presence sensor atau SE2. Nah, sedangkan alamat di sini itu nanti yang akan saya alamatkan ketika realisasian menggunakan ladder diagram atau menggunakan software CX1. Nah, di sini itu untuk alamat dari BB start saya alamatkan 00.02, BB stop 00.03, sedangkan untuk part apple sensor atau SE1 00.00 dan box presence sensor SE2 yakni di 00.01. Sedangkan untuk komponen outputnya yakni apple conveyor dan box conveyor saja. Untuk saya alamatkan sendiri nanti di software. Untuk apple conveyor di 10.00 dan box conveyor di 10.01. Selanjutnya adalah pembuatan urutan operasi sistem state. Nah, di sini urutan operasi sistem state itu yang pertama itu diam atau at rest ketika tombol start belum ditekan. Untuk yang kedua, conveyor box berjalan ketika BB start telah ditekan dan box masih belum terkena box presence sensor atau SE2 state-nya itu masih 0. Selanjutnya box mengenai sensor 2 atau di sini itu dalam artian itu proses pendeteksian box oleh sensor 2 sehingga sensor 2 itu state-nya itu dari 0 berubah menjadi 1. Lalu conveyor box itu otomatis berhenti sesuai masalah tadi. Lalu conveyor apple mulai berjalan. Apple masih belum atau mau menyentuh part sensor 1. Pada proses ini itu apple masih belum menyentuh. Namun apple sudah berjalan, conveyor apple itu sudah berjalan, sehingga sensor 1 atau part apple sensor di sini itu state-nya masih 0. Selanjutnya untuk state 4, conveyor apple berjalan mengenai part sensor. Karena apple berjalan, otomatis apple jatuh mengenai part sensor lalu masuk ke dalam box. Sensor mendeteksi jumlah apple lalu informasi disalurkan ke counter. Conveyor box itu masih berhenti karena box masih dalam keadaan terdeteksi oleh yang namanya box presence sensor atau sensor 2 itu masih 1. Nah, di sini tuh apel dalam box itu penuh, otomatis conveyor apel itu berhenti. Apel tidak menyentuh part sensor 1 sehingga sensor 1 state-nya 0, conveyor box berjalan sehingga box ini masih, namun di sini tuh box itu masih menyentuh karena conveyor ini itu masih hendak mau berjalan. Jadi di sini tuh sensor 2 itu masih state 1. Nah, nanti ketika box semuanya berjalan nanti kembali lagi ke state 2, begitu seterusnya sampai nanti kita kembali ke state 1 ketika BB stop ditekan. Selanjutnya sebelum kita lanjut ke primitive table, ada hal-hal yang harus kita perhatikan dalam membuat primitive table ini. Yang pertama itu kita itu menentukan dulu jumlah kolom untuk setiap kombinasi masukan yang mungkin. Jumlah kolom itu harus 2 pangkat n, di mana n adalah jumlah input. Buat kolom di sebelah kanan untuk masing-masing sinyal output yang dibutuhkan. Jadi setelah ini dibuat kolom input, nanti di sebelahnya kolom input ini langsung ada yang namanya kolom untuk sinyal output. Nah, jumlah masing-masing state yang stabil di seluruh urutan setiap kali input berubah. Buat dan beri nomor state baru. Jadi untuk yang state stabil itu nanti kita untuk lanjut ke state selanjutnya itu dibuat nomor baru. Begitupun selanjutnya. Pokoknya setiap ada perubahan state itu, untuk setiap perubahan proses itu kita buat nomor baru. Namun untuk perubahan state stabil atau tidak stabil kita tetapkan saja untuk nilainya. Misalnya untuk satu stabil ke tidak stabil, satu ya tetap satu saja begitu. Namun kita bedakan dengan melingkarinya untuk yang state stabil, dan untuk yang state tidak stabil kita tidak usah melingkarinya. Masukkan masing-masing state yang stabil ke baris di bawah kolom yang sesuai dengan kombinasi masukan yang dilingkari sesuai tadi penjelasan saya. Lalu langsung ke poin 4, masukkan state tidak stabil ke setiap baris menggunakan nomor nama dilingkari sesuai tadi penjelasan saya. Untuk yang kelima, untuk sisa sel dalam tabel yang tidak pernah dicapai diisi dengan don't care atau strip. Nah, di sini state yang telah dibuat dan primitive table yang telah dibuat. Nah,
tadi sudah saya note bahwa pada primitive table kali ini tuh kita input yang dimasukkan itu hanya dua saja, yakni particle sensor dan box pressure sensor. Mengapa demikian? Karena di sini tuh untuk menyederhanakan dari primitive table sendiri. Jika kita memasukkan PB start dan PB stop itu ke dalam primitive table, nanti yang dihasilkan primitive table-nya itu akan banyak, akan lebih besar tabel primitifnya. Tapi untuk PB start dan PB stop itu hanya bergantung pada satu relay saja, sehingga nanti kita bisa menambahkannya pada urutan operasi yang paling terakhir. Sehingga di sini tuh saya hanya memasukkan dua karena sensor 1 dan sensor 2 ini sangat tergantung dengan masukan relay. Nah, untuk yang pertama, state pertama at rest atau semuanya diam. Ketika semua diam ini di sini semuanya sensor 1 dan sensor 2 itu stabil di 00, sehingga kita masukkan state 1 di sini pada baris 1 kolom 1, kita beri angka 1 untuk mendeskripsikan state 1 karena di sini stabil 00, karena di sini sensor 1 dan sensor 2 masih stabil, maka saya lingkari. Dan untuk yang state 2 begitu juga, state sama seperti state 1. Nah, karena di sini PB stop yang ditekan namun sensor 1 dan sensor 2 masih belum terdeteksi atau belum berubah sinyalnya, maka di sini dapat dikatakan stabil, sehingga state 2 pada kolom 2 baris 2 ini dapat dikatakan stabil. Namun di sini terdapat pada state 2 atau baris 2 ini terdapat keadaan selanjutnya yang saya deteksi untuk keadaan nomor 3 state 3. Namun di sini keadaan 3 di sini itu tidak stabil, karena di sini itu nanti terjadi ketika state 2 ini berlangsung dan berlanjut ke 3, maka dan berlanjut ke state 3. Di sini state 3 itu terjadi yang namanya proses perpindahan perubahan sinyal yang dari sensor 2 ini dari yang sebelumnya 0 menjadi 1, sehingga di sini itu proses 3 namun masih tidak stabil karena tadi terdapat perubahan sinyal dari sensor 2. Nah, sedangkan untuk yang 3 ini, untuk state 3 ini pada kolom 2 baris 3 ini di sini itu sudah stabil karena box itu benar-benar berhenti pada sensor 2, sehingga di sini itu 0 untuk sensor 1 0 dan sensor 2 1 ini benar-benar stabil, benar-benar pada keadaan itu. Sedangkan selanjutnya untuk baris 3 kolom 3 di sini tuh tidak stabil untuk proses keempat atau state keempat, karena di sini tuh nanti akan terjadi yang namanya perubahan sinyal yang dari perubahan sinyal dari sensor 1 ini. Nah, sensor 1 ini akan berubah dari yang sebelumnya inputnya itu 0 akan berubah menjadi 1, sehingga di sini 4 itu tidak usah dilingkari sehingga karena tidak stabil. Lanjut ke state 4. State 4 pada kolom 3 di sini tuh benar-benar untuk state 4 itu sensor 1 dan sensor 2 ini benar-benar pada kondisi stabil, atau kondisi 1 benar-benar stabil, sehingga dilingkari. Lanjut ke step 5 pada baris state 4, yakni selanjutnya yang mungkin untuk dilanjutkan dari state 4 stabil ini. Nah, pada state 4 stabil ini ketika konveyor berhenti, maka apel itu akan otomatis apel itu juga tidak akan menyentuh yang namanya sensor 1, sehingga pada proses ini tuh di baris 4 kolom 2 ini sensor 1 itu nanti itu akan berubah sinyal inputnya dari 1 ke 0, sehingga di sini itu masuk ke dalam state 5, namun di sini itu tidak stabil. Lanjut ke state 5. Pada state 5 ini stabil karena sensor 1 ini sudah benar-benar 0 dan sensor 2 ini masih 1 karena box itu masih terdeteksi oleh sensor 2, sehingga untuk kelima ini stabil. Lanjut ke yang kedua, karena di sini tidak stabil. Lanjut ke proses 2 karena di sini nanti ada pergerakan box yang mengakibatkan perubahan sinyal input pada sensor 2, sehingga nanti dari pos sinyal input sensor 2 yang 1 berubah menjadi 00 karena sensor 2 tidak terdeteksi oleh box, begitu seterusnya. Nah, di sini tuh
Oh iya, saya lupa untuk menyebutkan outputnya. Di sini itu untuk yang state 1 baik box converter atau apple converter itu tidak bergerak karena keadaannya itu diam. Untuk yang kedua, ketika sudah menekan tombol baby start, di sini box converter akan bergerak sehingga saya memberikan state 1. Untuk yang ketiga, karena box converter menyentuh box present atau sensor 2, maka otomatis box converter akan berhenti dan di sini apple converter yang bergerak. Dan untuk yang state keempat ini, di sini apple converter itu masih bergerak, yakni dalam proses masih penghitungan apel, jumlah apel yang masuk ke dalam box. Nah, untuk yang state kelima ini, box converter ini terus bergerak, langsung kembali ke state 2, yakni box converter masih bergerak, begitu seterusnya. Lanjut ke selanjutnya adalah peringkasan tabel atau merge table, yakni penggabungan baris dengan kolom-kolom yang sama ini nanti bisa digabungkan berdasarkan aturan-aturan berikut. Untuk aturan merge table, untuk yang pertama, 2 atau lebih dapat bergabung asalkan tidak ada nomor yang berbeda-beda dalam yang kolom yang sama. Jadi syaratnya untuk yang syarat pertama boleh bergabung asalkan tiap baris itu memiliki nomor yang sama. Jadi untuk yang saya ambil contoh untuk state 1 dan 2 ini tidak bisa digabung karena kolomnya ini memiliki nomor yang berbeda. Jika ada state yang tidak stabil dan state stabil dalam kolom yang sama, baris dan gabungan mendapat state stabil. Saya ambil contoh untuk yang 4 ini. Untuk baris 4 dan 5 ini dapat digabungkan. Contohnya ini yang pada baris 4 dan baris 5 untuk yang sama-sama kolom 2. Jadi itu terdapat samaan untuk nomornya namun beda inputan. Nah, namun sesuai aturan ini nanti di sini akan bisa diringkas untuk baris 4 dan 5. Nanti ini yang tidak stabil ini akan menjadi stabil mengikuti yang stabil ini. Jika ada nomor downcare pada kolom yang sama, baris gabungan mendapat nomor. Jadi di sini itu untuk baik saya ambil contoh untuk yang baris 4 dan 5, baik yang tidak stabil ke downcare maupun yang stabil yang mendapat nomor ke downcare itu nanti semuanya itu mengikuti nomor yang mendapatkan nomor ini. Jadi yang downcare ini nanti dapat nomor ini. Nah, jika ini ada downcare, baris digabung mendapat downcare. Jadi untuk yang downcare lainnya ketika digabungkan ini nanti akan mendapat tetap downcare saja. Nah, berikut adalah merge table yang dihasilkan sesuai penjelasan saya tadi. Berikut seperti yang tertera pada tabel ini. Nah, di sini adalah urutan state assignment. Nah, tadi sudah saya jelaskan secara rinci pada penjelasan mengenai state primitive table, mengenai urutannya. Nah, di sini kita tandai saja urutannya dengan panah berwarna merah ini. Yang perlu kita ketahui dan perlu kita garis bawahi bahwa relay yang digunakan ini jumlahnya adalah 2. Mengapa demikian kok 2? Karena berdasarkan aturan yang berlaku untuk relay yang digunakan itu sesuai jumlah state yang pada merge table yang sudah disederhanakan tadi. Di sini state-nya adalah 4. Maka untuk setiap satu relay itu mewakili 2 state. Begitu. Lanjut ke selanjutnya, yakni mengenai SR flip-flop table excitation function. Di sini itu ada aturan dan mengenai apa? Mengenai ketika inisialnya 0, ketika setelahnya proses setelahnya adalah 0 untuk relaynya, maka untuk tabel S-nya itu diberi 0. Nah, jadi di sini itu adalah SR flip-flop tabelnya ini sudah diberi seperti ini, dan ada aturan penting yang perlu kita pahami. Untuk yang pertama, dalam sel yang mewakili state stabil, semua flip-flop harus mempertahankan state mereka saat ini. Dan untuk yang poin kedua, dalam sel yang mewakili state tidak stabil, state flip-flop harus berubah ke keadaan stabilnya. Jadi dari yang stabil harus mempertahankan, jadi dari stabil harus mempertahankan stabil. Dari state yang tidak stabil ini harus pindah ke state yang stabil. Sel memiliki downcare, diisi downcare. Jadi tetap ya, kalau untuk yang state downcare itu tetap diisi state downcare. Lanjut ke fungsi eksitasi. Nah, setelah
penjelasan SR flip-flop table selanjutnya adalah pembuatan fungsi eksitasi Y1. Nah, berdasarkan fungsi eksitasi Y1, berdasarkan tabel flip-flop ini untuk fungsi yang pertama itu kita bedakan untuk tabel S1 dan R1. Untuk tabel S1 berdasarkan aturan SR flip-flop table ini. Nah, di sini tuh dari kan ini Y1. Nah, ini tuh untuk Y1 dan tabel S1. Di sini keadaan state-nya itu 0. Maka di sini tuh 0 untuk state 1 dan 2-nya. Sesuai aturan ini tadi. Begitu juga seterusnya untuk S1 dan R1. Nah, setelah dibuat fungsi X1 dibuat fungsi S1, tabel fungsi S1 dan R1, selanjutnya adalah penyederhanaan fungsi eksitasi fungsi dari S1 dan R1 ini. Dalam penyederhanaan ini kita hanya menyisakan kolom yang berisi 1 dengan kolom terpanjangnya. Pokoknya di sini itu kita dapat menyelesaikan fungsi eksitasi Y1 ini dengan bantuan simulator yang ada di website atau simulator Keymap online, sehingga didapatkan hasil penyederhanaan seperti ini. Nah, untuk S1 didapatkan penyederhanaan yakni sama dengan SE2 atau sensor 2, dan R1 itu SE1 aksen dikali SE2 aksen. Selanjutnya adalah fungsi eksitasi Y2. Sama halnya dengan fungsi eksitasi Y1 tadi ini. Untuk Y2 juga pertama ditentukan fungsi dari S2 dan R2 mengikuti aturan SR flip-flop table ini, dan begitu aturan-aturannya. Nah, didapatkan penyederhanaan seperti ini, dan hasil yang didapat itu seperti hasil fungsi eksitasi Y2 yang didapat itu seperti ini. Untuk S2 itu didapatkan SE1 aksen dikali .SE2 aksen, dan R2 itu SE1. Langkah selanjutnya adalah penentuan output function. Nah, di sini output functionnya itu harus mengikuti aturan-aturan berikut. Nah, aturan isi Keymap pada output function itu sebagai berikut. Untuk yang pertama, sebuah sel mewakili state stabil mendapat nilai output yang ditunjukkan pada primitive float table. Untuk yang poin kedua, perpindahan dari state stabil K ke state stabil K+1 jika output tetap. Kita isi nilai output PFT ini ke sel state tidak stabil K+1. Untuk yang poin ketiga, state stabil K ke state stabil K+1 jika output berubah, kita isi don't care pada state tidak stabil K+1. Untuk yang poin keempat, sel memiliki don't care pada market flow table diisi don't care pada map output. Misal kita kesusahan dalam menentukan aturan-aturan Keymap ini, ketika kita menentukan masukan terhadap Keymap output ini, kita dapat menggunakan cara cepat. Yang pertama, kita menentukan dulu mengenai state-state yang stabil, inputannya itu apa aja. Jadi dari output ini kita jadi seperti ini. Nah, di sini tuh kita tentukan dulu aja yang stabil dari 1, 2 kan stabil, maka di sini outputnya itu, nah di sini box conveyornya itu dari stabil itu 0, 1. Nah, maka di sini tuh langsung saja kita masukkan dulu yang state stabil. Nah, ini tuh perlu kita ketahui bahwa perlu digarisbawahi ini tuh market flow. Tapi market flow ini kita itu pertama ya kita melihat market flow-nya dulu. Kita samakan dengan posisi yang ada di sini. Posisi yang stabil ini. Nah, nanti yang posisi stabil ini kita mengikuti yang ada di primitive table ini untuk outputnya ini, untuk output dari setiap komponen. Nah, jadi nanti didapatkan seperti ini. Nah, untuk yang perlu kita garis bawahi untuk cara cepatnya itu seperti ini. Kan kita sudah menentukan yang stabilnya dulu, output yang berdasarkan state yang stabil. Selanjutnya itu untuk yang persilangan ini, yang state tidak stabil ini, kita anggap saja, kita ikuti saja. Jika output ini berbeda untuk yang stabil, maka di tidak stabilnya ini maka kita isi don't care. Nah, jika sama maka mengikuti yang sama ini. Misalnya yang sama 0, maka di sini mengikuti 0. Nah, sedangkan untuk yang state tidak stabil di 2 ini, kita mengikuti ini yang sebelum dan setelahnya di sini. Begitu untuk juga untuk apel conveyor.
Nah, didapat hasil penyederhanaan keymap dengan menggunakan penyelesaian software penyelesaian itu seperti ini. Box convert itu memiliki fungsi Y1 aksen, Y2 ditambah Y1, Y2 aksen, dan SE1 aksen, dan untuk apple convert itu dapatkan SE1 ditambah Y2 SE2. Lanjut guys, setelah dibuatkan ini semua, kita lanjutkan ke switching function. Di sini switching function ini kita tambahkan inputan yakni start. Ini kita tambahkan start, sinyal start dan stop ini pada state Y2 yang memicu state 1 ke state 2. Jadi Y start ini mula-mula itu memiliki persamaan itu seperti ini. Selanjutnya Y2 itu S2 itu memiliki persamaan seperti ini, sehingga Y2 itu memiliki persamaan seperti ini. Lanjut ke Y1 memiliki persamaan umum yang seperti ini. Selanjutnya Y1 ketika kita mensubstitusikan dari hasil fungsinya ini, maka kita dapatkan untuk Y1 itu seperti ini fungsinya. Nah, sedangkan untuk Y2 itu juga sama seperti Y1, kita masukkan. Lah, untuk box convert sendiri dan untuk yang outputnya sendiri itu dengan menggunakan memasukkannya ini tadi. Setelah kita menyelesaikan permasalahan dengan metode Huffman dan menemukan persamaannya untuk masing-masing baris, kita lanjutkan untuk merealisasikan switching function ini ke dalam software ladder. Nah, selanjutnya adalah realisasian menggunakan software CX1. Berikut adalah urutannya. Untuk baris 0 itu untuk relay 1 sesuai fungsi pendesairannya. Perlu diingat untuk dot itu merupakan rangkaian N, dan untuk plus merupakan rangkaian OR. Sedangkan untuk yang aksen atau bar itu merupakan normally close, sedangkan untuk yang tidak terdapat bar atau aksen merupakan normally open. Langsung saja kita run. Mula-mula kita menekan tombol start, menekannya cukup sekali, lalu dilepas, maka sistem akan menyala, box conveyor menyala. Selanjutnya box conveyor ini berjalan, yang di atasnya, lalu box conveyor berjalan. Box ini terdeteksi oleh yang namanya box present, maka sensor 2 ini menyala. Selama pendeteksian box oleh box present ini, atau box itu menutupi box present, maka di sini apple conveyor otomatis langsung berjalan. Nah, apple sensor berjalan ini akan menjatuhkan apel ke dalam box. Nah, ketika jatuhnya apel itu dideteksi oleh yang namanya part sensor atau SE1 di sini. Nah, SE1 ini terhubung oleh yang namanya counter. Counter di sini tuh untuk menghitung banyaknya jumlah apel yang masuk. Kita set 10 karena sesuai soal adalah 10 jumlah apel yang diinginkan untuk masuk ke dalam box. Langsung saja kita anggap apel yang masuk itu akan membuat perubahan state pada part sensor. Pertama menyala, kita matikan. Apel masuk 1, menyala lagi. Apel masuk 2, apel masuk 3, apel masuk 4, apel masuk 5, apel masuk 6, apel masuk 7, apel masuk 8, apel masuk 9,
apel masuk 10. Nah, ketika apel sudah masuk 10, otomatis box conveyor ini langsung berjalan. Lalu box conveyor berjalan, ini box conveyor berjalan juga, lalu ada box baru lagi yang kosong, sehingga ini kan otomatis mati sensor 2 nya. Ketika box berjalan itu sensornya mati. Nah, nanti langsung pas sensornya mati ini otomatis langsung mereset counternya ini. Nah, box conveyor masih berjalan. Nah, begitu siklus selanjutnya. Ketika masih box conveyor seluruh sistem masih berjalan, kita ingin memberhentikan seluruh sistem, maka kita tinggal tekan tombol stop ini. Maka semua sistem akan berhenti. Nah, semua sistem akan berhenti. Nah, begitulah simulasi dan penjelasan saya mengenai tugas AIS otomasi sistem mengenai transfer line pengemasan dengan penyelesaiannya pembuatan ladder diagram menggunakan metode Huffman. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.